Kisah Umar bin Khattab hijrah ke Madinah dengan cara unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira TV yang berbahagia, di hari ini dan hari-hari selanjutnya, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dikelilingi kebahagiaan. Cerita inspirasi ini akan dimulai dengan kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang melaksanakan hijrah ke Madinah dengan cara yang sangat berani. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di antara ulama sahabat, termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Namun sebelum menceritakan kisah hijrah Umar bin Khattab yang dilakukan dengan cara unik, terlebih dahulu kami akan menceritakan sekilas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkuasa pada tahun 634 hingga 644. Umar juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Dia diberikan julukan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam atau pada zaman jahiliyah, masa kekosongan Nabi, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamar yang memabukkan secara tegas. Dan berikut inilah kisah unik ketika Umar berhijrah. Namun sebelumnya, silahkan sahabat Inspira TV untuk support kami dengan melakukan subscribe pada Inspira TV channel. Aktifkan juga notifikasinya ya, agar sahabat Inspira TV tidak ketinggalan setiap update mengenai informasi yang menginspirasi dari channel ini. Beberapa saat setelah turunnya wahyu tentang perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah menyuruh para sahabat di Mekah untuk segera berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan kaum Ansor yang sudah menunggu mereka di sana. Beliau memperingati mereka agar meninggalkan Mekah dengan hati-hati, tidak bergerombolan, serta menyelinap di malam maupun siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy sehingga mereka akan bergerak untuk menghadang di perjalanan. Para sahabat sangat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam meninggalkan kota Mekah tanpa sepengetahuan penduduknya. Namun, lain halnya dengan Umar bin Al-Khattab. Dalam sebuah riwayat dikatakan
bahwa sesaat sebelum berangkat hijrah, Umar membawa pedang dan menyelempangkan busur dengan menggenggam anak panah di tangan dan sebatang tongkat komando. Ia menuju ke Ka'bah di saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Dia melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian menuju ke makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap perkumpulan orang banyak didatanginya satu persatu seraya berkata, "Wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silahkan datang menemuiku di balik lembah ini." Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menjawab tantangan ini. Akhirnya, Umar hijrah ke Madinah tanpa ada ancaman atau dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy. Bahkan di belakangnya juga ikut berhijrah beberapa kaum muslimin yang lemah. Demikianlah kisah Umar bin Khattab saat hijrah ke Madinah yang inspiratif ini. Ikutilah kisah-kisah inspiratif lainnya di Inspira TV Channel. Sebagai tambahan, selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada 2 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifaan Islam di bawah pimpinan Umar. Sekali lagi, silahkan support kami dengan memastikan telah subscribe pada channel ini. Tinggalkan komentar pada video ini, dan jangan lupa share video agar orang lain juga mengetahuinya agar terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.